Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 3 April 2025. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan berbagi dengan sebuah tema berkat mengalir di tempat yang kering. Ayo bersama-sama ucapkan 2 3 berkat mengalir di tempat yang kering. Bapak Ibu sekalian, pernah tidak kita itu merasakan hidup seperti tanaman yang lupa disiram, ya? Hatinya kering, dompetnya kering, ide-idenya kering, ya. Sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tetap saja seperti sedang berjalan di padang gurun yang panas, yang kering, yang gersang, bahkan tanpa kompas. Tapi hari ini saya mau menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan tetap bekerja di tempat yang kering. Sekalipun kita mungkin sedang tidak merasakannya. Karena ketika semua terasa mustahil, percayalah Bapak Ibu sekalian, disitulah berkatnya pasti mengalir dengan jelas, ya. Nah, yang pertama kita akan belajar bahwa Tuhan itu mampu membuat sungai di padang gurun yang kering, kerontang, dan gersang. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 19. Aku, kata Tuhan, akan melakukan sesuatu yang baru dan sekarang hal itu mulai terjadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kabar baiknya. Hal itu mulai terjadi dan sedang terjadi dalam hidup kita semua, dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Dikatakan selanjutnya, lihatlah aku Tuhan membuka jalan di padang belantara dan mengalirkan sungai-sungai di padang gurun untuk memberi minum umatku. Bahkan hewan-hewan liar seperti serigala dan burung onta akan turut menikmati airnya sehingga mereka pun bersyukur kepadaku. Padang belantara, Bapak Ibu sekalian, adalah satu keadaan di mana itu merupakan tanah yang penuh dengan semak duri, berbatu-batu, dan tidak ada jalannya. Sulit untuk dilewati oleh manusia. Dan tentu tidak nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Ya, nah, padang belantara ini biasanya ditandai dengan kesulitan arah dan juga padang belantara itu melambangkan bagi kita saat ini adalah rasa bingung, tidak tahu arah hidup, dan sulit melihat jalan keluar. Contoh, mungkin ada hari-hari ini kita ada yang sedang kebingungan untuk ngambil keputusan jalan mana yang harus kita pilih. Mungkin kita kehilangan arah akan panggilan hidup kita. Nah, ini adalah masa-masa yang membingungkan yang Alkitab sebut sebagai padang belantara. Kemudian padang gurun adalah tanah yang tandus, yang gersang, yang panas, yang tidak ada airnya dan sangat kering. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak akan ada kehidupan yang mampu bertahan lama di padang gurun, ya, kecuali yang namanya kaktus itu. Padang gurun ini menggambarkan
kehidupan dari seseorang yang mengalami kekeringan secara rohani. Kemudian juga mengalami berbagai macam tekanan dalam hidup ini, mungkin tekanan ekonomi, hidupnya merasa lonely, ya, kesepian, atau bahkan kehilangan pengharapan. Doa terasanya hampa. Doa seperti kena ke langit-langit tembaga. Hidupnya tidak berbuah, keuangan sulit, bahkan hubungan-hubungan menjadi kering dan rusak. Pesan rohani pada hari ini, sekalipun mungkin hidupnya Bapak Ibu sekalian sekarang terasa tidak ada arah seperti ada di padang belantara dan tidak ada pengharapan seperti sedang berada di padang gurun, tetapi Tuhan hadir dan sanggup mengalirkan berkat baru di dalam kehidupan kita. Ayat tadi mengatakan, waktu Tuhan memberkati, serigala dan burung onta itu juga menikmati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah hutan belantara, kalau Tuhan memberkati, maka berkatnya itu more than enough. Lebih daripada cukup sampai lingkungan yang ada di sekitar kita, mungkin lingkungan itu adalah lingkungan orang-orang berdosa. Mereka itu juga turut menikmati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu semuanya yang hadir, bahkan yang menonton siaran ulang di YouTube ini ya, ini bukan satu kebetulan. Berkat Tuhan akan segera mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin Bapak Ibu saat ini berada di tempat yang paling gelap, tergelap dalam hidup Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekarang hidup di dalam tempat yang paling kering selama dalam hidup Bapak Ibu sekalian, ya. Percayalah, Tuhan akan segera memberkati Bapak Ibu semuanya. Bahkan berkat itu sekarang sedang on the way, ya. Bahkan nanti berkat-berkat itu juga akan bisa memberkati komunitas di mana Bapak Ibu ditempatkan, ya. Alkitab bilang apa yang kita percayai itu yang akan terjadi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo datang kepada Tuhan hari ini. Kemudian akui kekeringan hidup kita di hadapannya. Jangan lagi pura-pura kuat. Sebab apa? Di dalam Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada seberapa tandus situasi dalam hidup kita. Sekali lagi, mari Bapak Ibu sekalian fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi tadi dengan jelas Tuhan bicara melalui Yohanes 10 ayat 10 bahwa Tuhan itu datang untuk memberi kita hidup dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, please, 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 jangan bersungut-sungut, jangan ngomel dengan keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, kalau itu sedang tidak baik-baik saja. Tuhan mau kita untuk menaikkan syukur kita. Alkitab bilang, bersyukurlah dalam segala keadaan. Sementara kita bersyukur, kita percaya bahwa berkat sedang dialirkan dari sorga. Dan sekarang sudah sampai di corner Bapak Ibu sekalian. Semakin dekat kepada hidup kita. Nah, berkat tentu Bapak Ibu sekalian tidak datang secara instan, ya. Terkadang Tuhan mau untuk kita melangkah lebih dulu,
tentu dengan iman dan dengan ketaatan. Maka hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa berkat itu mengalir di tempat yang kering, yaitu ketika kita hidup di dalam ketaatan. Bersama saya ucapkan ketaatan. 2, 3, ketaatan. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan tentang seorang janda di Sarfat. Bagaimana janda di Sarfat ini taat. Dia memberikan roti terakhirnya kepada Elia. Wow, ini tentu ketaatan yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membacanya memang gampang, tapi kalau kita ada di posisi daripada janda di Sarfat, ini hal yang sulit sekali, Bapak Ibu sekalian. Tapi janda di Sarfat itu memilih untuk hidup dalam ketaatan. Seringkali saya katakan bahwa di dalam ketaatan ada berkat, di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Ya, selain janda Sarfat, Kejadian pasal 26 bercerita tentang Ishak. Ishak waktu mengalami krisis di tanah Kanaan, dia hendak pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, no, tetap tinggal di tanah Kanaan. Dan menaburlah di tengah-tengah keadaan kering, keadaan gagal panen, dalam keadaan tandus, dan tidak ada air. Ya, waktu Ishak taat, berkat-berkat dibukakan oleh Tuhan. Sumur-sumur yang nggak ada airnya, waktu digali oleh Ishak, kemudian mengeluarkan air, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikatakan di situ, Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Seperti janda di Sarfat itu, waktu dia hidup di dalam ketaatan, dia beri roti terakhirnya kepada Nabi Elia. Maka selama musim krisis itu, ya, janda di Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya dia, tapi juga dengan anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menunggu kita menjadi kaya terlebih dahulu, tapi yang jelas Tuhan itu menunggu ketaatan kita. Langkah iman itu akan mendatangkan aliran berkat yang tidak terduga. Berkat besar tentu dimulai bukan dengan langkah besar, dimulai dengan langkah yang kecil dan dilakukan dengan setia. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebelum menunggu semuanya cukup dan sempurna, biarlah mulai hari ini kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk mengampuni. Ayo Bapak Ibu sekalian, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan berbicara, kasihi hari ini, biarlah kita mau melangkah Bapak Ibu sekalian, sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk kita membagikan berkat, Bapak Ibu sekalian, mengembalikan persembahan persepuluhan, menabur, jangan keraskan hati Bapak Ibu sekalian, percayalah, saat kita bertindak di dalam ketaatan, meskipun kondisi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, Tuhan akan sanggup menjadikan ladang yang subur. Ya, percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa keluarga kita pasti dipulihkan, keuangan kita pasti diberkati, bahkan keluarga kita, rumah tangga kita yang mungkin sedang dingin-dingin, ya, sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak rukun. Waktu kita ada di dalam ketaatan, Tuhan sanggup membuat keluarga dan rumah tangga kita menjadi sorga. Maka itu jangan menunda-nunda dengan berbagai macam alasan. Dengan berkata, saya belum mampu, atau nanti saja kalau sudah siap. Ya, ingat bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia ini, sebab roh itu namanya roh Allah. Roh itu namanya Roh Kudus. Roh itu namanya roh penolong
yang akan menolong kita untuk memampukan kita bertindak melangkah di dalam ketaatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan yang benar hari ini juga. Bertindaklah meskipun itu dimulai dengan langkah-langkah kecil. Karena ketika kita taat di tengah kekeringan ini, di tengah kekurangan, di tengah situasi yang tidak baik, percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menyertai setiap langkah kita dan mengalirkan berkat yang tidak terduga, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, berkat yang kita terima itu harus dialirkan, bukan ditahan, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Israel atau pernah dengar cerita tentang Laut Mati. Laut Mati itu hanya menerima air dari Danau Galilea, dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya tanpa mengalirkannya. Sehingga kemudian disebut sebagai Laut Mati. Tidak ada kehidupan di situ. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memberkati kita, ya saya percaya kita ada hari ini itu karena berkat Tuhan. Mungkin berkat itu ada yang kecil, mungkin ada yang sedang atau ada yang besar, tapi tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak diberikan oleh Tuhan, yang tidak kita terima dari Tuhan. Maka itu berkat yang ada pada kita. Ya, dunia memang mengajarkan terbalik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memberi, maka kita akan kekurangan. Tapi dalam kitab Amsal dikatakan dunia orang pelit, ya itu akan makin kecil, kecil, dan kecil. Tapi dunia orang yang suka memberi akan makin besar, besar, dan besar. Termasuk memberi pengampunan, termasuk juga memberi kasih, memberi pertolongan, dan juga memberi keuangan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus memperkaya kita dengan segala kebajikan, dengan segala kebaikan, bukan supaya kita hidup nyaman sendirian, dengar ya, tapi agar supaya kemurahan hati kita juga bisa dibagikan sehingga membangkitkan syukur di hati orang lain, ya. Ada seorang anak kecil di dalam Alkitab bercerita, dikisahkan dia memiliki bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi ketika anak kecil ini mau menyerahkan apa yang dia miliki, maka kita lihat Tuhan Yesus memberkati dan membagikannya bisa kepada ribuan orang. Dan ribuan orang itu mengucap syukur. Artinya apa? Berapapun yang kita punya, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan dialirkan kepada orang lain, maka berkatnya itu tidak akan habis dan bahkan bisa berlipat kali ganda. Kadang kita pikir memberi itu akan kehilangan, tapi Tuhan akan pakai itu untuk memperkaya banyak orang dan memperbanyak ucapan syukur daripada orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang maaf, tadi dikatakan seperti serigala dan binatang liar. Orang-orang berdosa pun dapat
menikmati kebaikan dan kemurahan kita yang kita bagikan. John C. Maxwell berkata, orang yang paling diberkati adalah orang yang paling banyak memberkati. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, berkat yang berhenti di dalam hidup kita, maaf, itu akan basi, Bapak Ibu sekalian, akan rusak. Tapi kalau berkat itu disalurkan, dialirkan, maka berkat itu akan terus Tuhan lipat kali gandakan. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan bisa membuat air mengalir di tempat yang paling kering. Tuhan bisa membuat berkat-berkat itu dialirkan dalam hidup kita yang paling kering. Kedua, ketaatan adalah kunci saat kekeringan melanda. Dan yang ketiga, berkat Tuhan itu bukan untuk ditahan, tapi untuk dialirkan. Jangan pernah takut, Bapak Ibu sekalian, terhadap kekeringan. Karena Tuhan sanggup menjadikan tempat yang subur di saat kita sedang mengalami kekeringan. Karena berkat itu mengalir di tempat yang kering. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau sungguh baik ya Abba ya Bapa, karena Engkau mencintai dan mengasihi kami, maka itu hari ini Engkau berbicara kepada kami. Maka itu biarlah Roh Kudus mau melembutkan kami, untuk kami mau ada hidup di dalam ketaatan. Kami percaya hidup kami tak akan pernah sama lagi, bahkan tahun 2025 ini kami yakin, seyakin-yakinnya, ini akan menjadi salah satu tahun yang terbaik dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.